Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau kasih tahu sharing. Banyak yang nanya ke saya soal modal harian di Shopee. Jadi iklan di Shopee itu bagusnya pakai modal harian atau enggak sih? Atau ada yang nanya juga, aduh modal harian saya ternyata enggak besar. Gimana ya biar omsetnya besar dan seterusnya dan seterusnya. Kalau saya, menurut saya di Shopee itu kita harusnya nggak pakai modal harian. Kenapa? Satu, di Shopee itu dia udah jelas omsetnya ya. Jadi biaya yang dikeluarkan ada, omsetnya ada. Jadi kita tahu kapan kita boncos dan kapan kita tidak. Beda sama Facebook, sama Google, Google Ads yang tidak terlalu terukur seperti itu. Jadi cuma bisa kita lihat klik, bisa lihat conversion, omsetnya kita nyaris nggak tahu. Ada yang bisa tahu, misalkan kalau yang pakai Shopify atau yang websitenya bisa check out itu bisa tahu. Tapi saya rasa nggak semuanya di sini punya sistem website seperti itu, sistem landing page seperti itu. Makanya kalau Shopee itu udah enak banget. Jadi sudah ada modal yang sudah ada biaya iklan yang dikeluarkan sama omset yang didapat. Makanya saya bilang eh, harusnya modal iklan Shopee itu bukan modal harian tapi pakai persentase. Nah, harusnya itu pakai persentase, bukan modal yang fix. Kenapa seperti itu? Ini saya kasih ilustrasi. Jadi ini saya bikin 5 gambar. Gambar pertama ada A, B, C, D, E. Yang biru adalah omset. Yang merah adalah iklan. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat gambar A, jadi omsetnya itu eh sebentar, dia omsetnya itu naik dan iklannya juga naik tapi tidak beriringan. Nah, ini yang kita mau sebetulnya. Jadi omsetnya naik tapi iklan naiknya pertambahannya tidak lebih tinggi daripada omset, alias gradiennya, kalau bahasa matematisnya gradiennya tidak sebesar omset. Nah, kalau yang pakai fix dia itu seperti ini. Berharap iklannya fix, dia rata, omsetnya naik seperti ini. Itu saya rasa nyaris nggak mungkin ya, atau sangat-sangat susah sekali. Itu yang biasanya teman-teman alami yang nanya ke saya soal si modal iklan harian ini. Lalu yang ketiga, yang C itu adalah kalau omsetnya naik, iklan juga naik, bahkan sampai melebihi biaya iklan melebihi omset. Itu namanya boncos parah ya. Itu namanya boncos parah. Dari itu saya alami juga, mungkin teman-teman juga alami, makanya kita sama-sama terus belajar. Yang keempat itu iklannya cenderung turun, omsetnya naik. Nah, ini rasanya hampir nggak mungkin juga terjadi. Dan yang terakhir, ini yang mungkin terjadi, yaitu omset sama iklannya itu naik beriringan dengan gradien yang sama. Ini lumayan, dia dengan iklan tambah banyak, omset juga tambah banyak. Cuman masalahnya dia jadi nggak scale up. Nah, menurut saya yang paling logis itu kita kejar yang A ini sama yang E ini. Jadi mau omset naik ya iklan juga harus naik, cuman kita harus atur seberapa naik si iklan kita tersebut. Makanya saya bilang persentase untuk di iklan Shopee adalah yang terbaik, beda sama di iklan Facebook sama Google ya. Dan persentase itu akan berubah-ubah. Kalau saya persentasenya berubah-ubah ya setiap saya menghitung kembali. Kira-kira seminggu sekali akan berubah perhitungan persentase berapa sih budget marketing dari omset. Oke. Nah, gimana cara nentuin persentasenya? Itu pertanyaan lagi, sebentar. Nah, untuk nentuin persentasenya berapa itu sebenarnya udah saya bahas di beberapa video saya, yaitu menentukan cost structure, atau struktur biaya. Jadi kalau teman-teman HPP-nya harga jual ya, harga jualnya 100%, HPP-nya berapa, gajinya berapa, lalu operasional berapa persen, lalu pajak berapa persen, lalu dikurang-kurangi hasilnya adalah marketing. Nah, itulah biaya marketing Anda berapa persen. Nanti setelah ketemu itu berapa persen, dia itu akan beda-beda tiap produk. Itu wajar. Teman-teman wajib punya itu, tapi kalau saya nanti dirata-ratain. Jadi persentasenya itu dirata-ratain sehingga ketemu berapa sih persentase maksimum marketing yang saya keluarkan setiap harinya di Shopee. Nah, di Shopee ini ada namanya CIR di matriks iklannya itu. Nah, CIR ini adalah yang menentukan kita boncos atau tidak. Kalau misalkan angka CIR kita aktualnya itu melebihi persentase kita marketing kita, artinya kita boncos.
Artinya iklannya harus setting-setting, atau harga harus disesuaikan dan lain sebagainya, strateginya bisa macam-macam. Nah, kalau khusus untuk tips iklan pencarian bisa cek di video saya yang lain. Dan untuk cost structure juga bisa dicek di video saya yang lain. Oke, jadi intinya video ini saya cuma ngejelasin bahwa yang paling logis itu modelnya adalah model A seperti ini dan model E seperti ini. Jadi ketika omset mau naik, iklan juga harus naik. Bukan omsetnya mau naik tapi iklannya fix itu. Saya belum mengalami kecuali pas lagi lebaran. Oke, sekian aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika iya, tolong subscribe channel saya ini. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk tuliskan di kolom komentar di bawah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.